anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia. Penyebaran virus corona masih terjadi dari hari ke hari. Di Indonesia, total kasus positif COVID-19 kini sudah menembus angka 4 juta kasus. Penelitian vaksin berdasarkan pada gen virus corona yang dibagikan oleh pihak otoritas China kepada database publik. Bagaimana Pak? Nggak terasa sama sekali. Mingguan terus menunjukkan perbaikan. Kasus mingguan menurun dari 188.323 menjadi 125.102 kasus per 22 Agustus 2020. Tahap pembuatan vaksin terbagi menjadi 3 fase. 1. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keaktifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif tapi juga aman. 3. Fase uji klinis. Pada fase ini akan dibagi menjadi 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal vaksin yang sesuai. Uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan pada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang dan didistribusikan dengan skala yang sangat besar. Terdapat 3 cara yang biasanya dipakai untuk mengembangkan vaksin. Yang pertama, vaksin hidup. Vaksin hidup mengandung virus aktif yang telah dijinakkan. Vaksin hidup bisa berfungsi jika peneliti menggunakan teknik manipulasi genetika untuk menyamarkan virus yang telah jinak, seperti virus corona, dengan cara memberikan kulit protein yang berjenis serupa. 2. Vaksin dari virus mati. Vaksin jenis ini mengandung protein virus atau virus yang sudah tidak aktif alias virus yang sudah mati. 3. Vaksin berbasis DNA. Vaksin ini mengandung informasi genetika murni dalam bentuk DNA virus corona atau juga disebut dengan mRNA, potongan informasi genetika dari patogen itu sendiri. Pada tahap pembuatan dan pengembangan vaksin tersebutlah bidang bioinformatics ini sangat diperlukan. Bioinformatics melibatkan teknologi yang menggunakan komputer untuk penyimpanan, informasi temu kembali, manipulasi, dan distribusi informasi yang berkaitan langsung dengan biologi makromolekul seperti gen yang meliputi DNA atau RNA dan protein. Istilah bioinformatics mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatics seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritma untuk analisis sekuens biologis sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Bioinformatics didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi. Ilmu ini merupakan ilmu baru yang merangkup berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, matematika, fisika, biologi, dan ilmu kedokteran, di mana kesemuanya saling menunjang dan saling bermanfaat satu sama lain.
Bioinformatics atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bioinformatika adalah ilmu penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Tujuan perkuliahan 1. Mengetahui konsep-konsep bioinformatika dan keterkaitannya dengan ilmu sains yang lain. 2. Mahasiswa dapat melakukan konsep dasar browsing dan searching pada Genbank. 3. Mahasiswa dapat memahami dan menginterpresentasikan serta dapat mengidentifikasi penyelesaian problem biomedis yang membutuhkan tools bioinformatics. 4. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang bioinformatics. Topik utama mata kuliah kali ini ialah mengelola informasi biologis, penyejajaran sequence atau sequence alignment, prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen. Asam deoksiribonukleat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan deoxyribonucleic acid atau disingkat dengan DNA, adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebuah materi genetik. Artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Hal ini berlaku umum bagi setiap organisme. Di antara perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus. Asam ribonukleat dalam bahasa Inggris, ribonucleic acid atau disingkat dengan RNA, senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen adalah bagian DNA yang bertugas untuk menentukan kapan, di mana, seberapa banyak suatu protein diproduksi. Kelainan yang terjadi pada gen akan menyebabkan ketidaknormalan pada fungsi protein, dan pada gilirannya berkaitan erat dengan mekanisme timbulnya penyakit pada seseorang. Karena itu, analisa ekspresi gen merupakan informasi penting untuk mengetahui mekanisme timbulnya suatu penyakit dan mendesain terapi medis yang tepat bagi seorang pasien. National Center for Biotechnology Information atau disingkat dengan NCBI merupakan suatu institusi yang menyediakan sumber informasi terkait perkembangan biologi molekuler. NCBI membuat database yang dapat diakses oleh publik dan mengembangkan software penganalisis data genom. DNA Data Bank of Japan atau disingkat dengan DDBJ Center, pusat DDBJ mengumpulkan data urutan nukleotida dan sistem superkomputer yang tersedia secara gratis untuk mendukung kegiatan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. IMBL, EBI, Institut Bioinformatics Eropa yang merupakan organisasi antar pemerintah sebagai bagian dari keluarga Laboratorium Biologi Molekuler Eropa sebagai penyedia data yang berfokus pada penelitian dan layanan di bidang bioinformatics. University of California, Santa Cruz, Genomics Institute, atau biasa disebut dengan UCSC, merupakan database yang dapat diakses oleh publik dan mengembangkan software penganalisis data genom.
Genome Structure Database atau disingkat dengan GSDB adalah database struktur genom dan kromosom 3 dimensi yang direkonstruksi dari data HiC oleh beberapa alat pemodelan 3D. Di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir banyak kumpulan data HiC telah dihasilkan dan banyak algoritma konstruksi struktur kromosom atau genom yang telah dikembangkan. Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, Protein Data Bank, atau disingkat dengan RCSB-PDB, didirikan sebagai sumber data digital akses terbuka pertama di bidang biologi dan kedokteran. PDB merupakan sumber daya global terbuka untuk data eksperimental yang menjadi pusat penemuan ilmiah. Melalui portal informasi internet dan arsip data yang dapat diunduh, PDB menyediakan akses ke data struktur 3D untuk molekul biologis besar meliputi protein, DNA, dan RNA. Universal Protein Resource atau disingkat dengan UniProt adalah sumber daya yang komprehensif untuk urutan protein dan data anotasi. Basis data UniProt adalah basis pengetahuan UniProt atau disingkat dengan UniProt TKB. Untuk klaster referensi UniProt atau disingkat dengan UniRef dan arsip UniProt atau UniParc, konsorsium UniProt dan kolaborasi dengan EMBL atau EBI, SIB, dan PIR berkomitmen untuk pengembangan jangka panjang dari database UniProt. Perangkat bioinformatics yang berkaitan erat dengan penggunaan pangkalan data sequence biologi ialah Basic Local Alignment Search Tool atau biasa disingkat dengan BLAST. Penelusuran BLAST atau BLAST Search pada pangkalan data sequence memungkinkan ilmuwan untuk mencari sequence baik asam nukleat maupun protein yang mirip dengan sequence tertentu yang dimilikinya. Hal ini berguna misalkan untuk menemukan gen sejenis pada beberapa organisme atau untuk memeriksa keabsahan hasil sequencing atau untuk memeriksa fungsi gen hasil sequencing. Algoritma yang mendasari kerja BLAST adalah penyejajaran sequence. PDB, selain pusat data, PDB juga menyediakan software yang mengelola model struktur 3 dimensi. Molecular Evolutionary Genetic Analysis atau disingkat dengan MEGA merupakan perangkat lunak analisis genetika evolusioner molekuler. MEGA mengimplementasikan banyak metode dan alat analisis untuk filogenomik dan filomedicine. MEGA memungkinkan penggunaan lintas platform pada sistem operasi Microsoft Windows dan Linux. MEGA tidak memerlukan perangkat lunak virtualisasi atau emulasi. MEGA juga telah ditingkatkan untuk menggunakan beberapa inti komputasi untuk banyak analisis evolusi molekuler. MEGA tersedia dalam 2 antarmuka, baik grafis dan baris perintah. Genius Prime dan Genius Biologics adalah aplikasi perangkat lunak yang dibuat oleh Biomatters. Genius yang menyediakan perangkat lunak intuitif namun kuat untuk analisis data DNA. Didirikan pada tahun 2003, misi Biomatters adalah menciptakan solusi bioinformatics untuk analisis, interpretasi, dan penerapan data urutan molekul. Genius bertujuan untuk membantu para ilmuwan di bidang biologi dan kedokteran untuk bekerja sama secara langsung dengan data DNA. SoftScreen Galaxy. SoftScreen adalah platform bioinformatics yang diterapkan pada analisis sumber daya genom, tanaman selatan, dan Mediterania. SoftScreen juga menyediakan alur kerja yang dirancang untuk analisis yang diterapkan pada genom tanaman.